they believe, which may not necessarily be true, but they know because people don't understand, they say what they want. Right. You know what I mean? Yes, I know what you mean. Thank you for your advice, for your insight. Ya, semoga banyak sekali umat Islamnya pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya The Gabut Official. Kumaha wartosna daramang piye kabare Mas? Apik. Ya opo kabare cak? Apik ta? Geng-geng kabare? Apa runganan nu apa kareba? Kiapa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan The Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support The Gabut Official ya. Tetap support The Gabut Official agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Baik kan, ini ada sebuah video yang cukup rame ya, banyak diperbincangkan orang. Saya tidak tahu ini artis ini membuat podcast di mana ya, di Indonesia atau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia, kenapa dia memakai bahasa Inggris? Kita tidak tahu nih podcast ini adanya di mana nih. Sedangkan ini menyinggung, istilahnya membicarakan tentang agama mayoritas orang Indonesia, tetapi dia menggunakan bahasa Inggris, kan begitu toh. Ini tujuannya apa gitu. Kita akan simak videonya. Ini dari podcast. Entah ini di podcastnya Cinta Laura atau podcastnya di Indah Gesau. Tapi yang jelas dia menggunakan bahasa Inggris. Kita simak dulu, baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. That has shown that memorizing a language that you don't understand decreases IQ, which is scary. Dan makalahnya ditemukan ya Mbak, biar kita sama-sama belajar. Tapi saya mau fokus di statement bahwa ya betul lah, sebenarnya dalam Islam itu belajar bahasa Arab menjadi kewajiban bagi kami. Kami wajib mempelajari bahasa Arab agar kami mengerti dengan apa yang kami hafal. Bukan sekedar hafal, tapi ingat dong teori perkembangan anak menurut Piaget. Ada anak itu mencontoh dulu Mbak. Maka pembelajaran Islam ini natural Mbak, dimana kami waktu kecil menghafal dulu. Karena anak kecil itu mudah sekali mengcopy paste. Nanti baru mengambil keputusan setelah bertumbuhnya badan, berkembangnya kognitif, pemikirannya berkembang nih. Maka nanti baru mereka paham mengambil keputusan. Karena anak kecil tidak dikenai syariat dulu. Kenapa mereka harus menghafal saja? Karena pada waktu itu mereka tepatnya menghafal. Nah setelah nanti proses menghafal terjadi, baru Mbak prosesnya apa? Memahami, mendalami. Dalam Islam begitu, ada step by step. Makanya anak kecil-kecil itu disuruh menghafal dulu. Walaupun nggak apa-apa sih menghafal di usia tua, ya minimal harus mengerti juga dengan apa yang dihafal. Bayangkan pada saat itu, jangankan mengerti loh, menghafal saja sudah dapat pahala. Apalagi menghafal dan mengerti lalu mengajarkannya. Islam itu punya step by the way ya. Baik, sudah kita simak segmen pertama. Wah, rencana segmen pertama ini kawan. Tadi udah dijawab dari Uni. Untung ya, untung ada yang mereaksi dengan bahasa Indonesia dan kita bisa paham gitu. Maklum lah ya. Ini kan dia menyoroti tentang anak-anak kecil yang disuruh menghafal Al-Quran tanpa memahami. Itu yang disoroti dia. Tadi juga dikatakan oleh Uni tadi yang menjawab ya. Pendidikan agama Islam itu natural. Karena memang benar untuk urusan anak kecil itu kan memang daya ingatnya dulu ya, istilahnya penghafalan dulu yang akan bekerja daripada untuk memahami. Anda tahu tuh Al-Quran itu tulisannya bahasa apa? Bahasa Arab.
Jangankan anak kecil, orang gede aja untuk memahami susah kan gitu toh. Tulisannya bahasa Arab, kita bukan orang Arab. Otomatis untuk memahami itu ya susah, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, cara pendidikan Islam itu natural seperti yang dikatakan mbaknya tadi. Karena untuk menghafal atau mengcopy paste, mencontoh itu adalah karakter anak. Emang anak seperti itu. Anda bisa lihat dalam keseharian. Anak itu kalau mendengar lagu, dia akan teringat dan dia akan hafal. Dan dia tidak tahu artinya lagu itu apa kan gitu toh. Kita sering melihat anak kecil tapi apa lagu-lagu dewasa. Itu kenapa? Karena dia sering mendengar. Itu yang dipakai metode seperti itu. Makanya di Islam digunakan dengan penghafalan untuk anak kecil. Berjalannya waktu dia belajar untuk memahami, kan seperti itu toh, logikanya kan begitu. Gak usah rumit-rumit. Gak usah rumit-rumit. Yang jadi pertanyaan kita ini, podcast dia tuh pakai bahasa Inggris apa menyasar orang luar, menyasar penonton orang luar negeri, memberikan kabar gitu. Ya untungnya orang kita kan juga ada yang bisa bahasa Inggris, so akhirnya dikonter sama Uni tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut segmen kedua. Religion classes, right? Yeah. You have to memorize these Quranic verses like word by word, and that's why this is gonna sound so fucking bitchy. They're very good at being told what to do. And itu tidak kurang ajar ketika mengatakan bahwa kami umat Islam ini gampang sekali diatur. Tidak, justru kami berbangga diri ketika kami dikatakan adalah umat yang paling mudah diatur. Inilah bentuk manusia itu. Pada dasarnya manusia itu adalah harus diatur. Kalau tidak ada hukum yang mengatur manusia, ya apa bedanya dengan hewan? Nah, umat Islam ini memang karakteristiknya harusnya beraslam, itu tunduk patuh kepada Tuhan. Kami harus tunduk patuh kepada Tuhan. Dan kalau kami dikatakan mudah sekali diatur, alhamdulillah itu adalah pujian kepada kami umat Islam. Bahwa manusia yang baik itu manusia yang mengikuti aturan seharusnya ya. Karena yang tidak mengikuti aturan apa? Hewan dan ODGJ. Itu pujian dari Mbak Ida mengatakan bahwa umat Islam ini gampang diatur. Masya Allah. But they can't figure out how to do shit for their own selves. Yeah. Tidak tahu cara berperilaku baik untuk diri kami sendiri. Statement asumsi itu namanya, tuduhan mah itu. Udah melakukan penelitian gitu. Baik menurut siapa? Baik menurut Anda. Baik yang mana nih? Karena kalau baik menurut perspektif manusia, setiap manusia punya perspektif masing-masing. Contoh, para perampok mengatakan baik bagi mereka kalau merampok untuk memberi makan keluarga mereka. Orang-orang psikopat baik menurut mereka ketika memutilasi korbannya. Bahkan orang-orang LGBT itu menurut mereka baik ketika mereka menikah sesama jenis. Baik menurut siapa nih? Dan menurut Mbak Indah baik belum tentu baik menurut saya loh, by the way. Nah, kami umat Islam itu punya parameter, yaitu apa? Kebenaran. Kebenaran itu datang dari Tuhan kami. Kami ikuti kebenaran itu, maka itu yang baik bagi kami. By the way, Mbak kan agnostik tuh ya. Pertanyaan saya, bagi orang agnostik itu karena tidak hidup dalam sistem kepercayaan tertentu, kebaikan dan kebenaran itu parameternya dari mana sih, Mbak? Nah, itu tadi. Segmen kedua menjelaskan tentang bahwa kalau kita tidak paham dengan bahasa Arab, itu memudahkan kita untuk diatur. Akhirnya dijawab oleh Uni seperti itu. Ya emang dalam hidup ini kita harus punya patokan. Di dalam agama Islam patokannya apa? Al-Quran dan hadis. Kalau kita hidup tidak punya patokan, ya repot. Diterabas nenek ya gitu toh. Kalau terabas sono terabas ini bagaimana? Itulah. Jadi kalau disarankan kita untuk memahami, ya memang pelajarannya gitu. Ajaran dari Islam itu seperti itu. Kita tidak hanya cukup untuk membaca, menghafal, tapi kita harus memahami. Memahami aja tidak cukup, harus dipraktekkan, kan begitu toh. Jalurnya seperti itu gitu. Seperti mbaknya bilang, kalau memang kita dikatakan sebagai makhluk apa tuh orang yang mudah diatur, ya alhamdulillah seperti mbaknya tadi tuh. Karena kan dalam hidup tuh manusia memang harus bisa diatur. Kalau nggak bisa diatur, ya apa bedanya dengan hewan seperti tadi. Menohok banget ini. Oke, kita lanjut dengan segmen ketiga. Jangan kemana-mana. You want to learn about Islam, please, by all means. But my suggestion is, if there is no Indonesian translation, learn Arabic. Habibi. Yeah.
Betul Habibi, kami wajib belajar bahasa Arab. Bayangkan Mbak Cinta sama Mbak Indah aja mau belajar bahasa Inggris. Masa kami umat Islam tidak mau belajar bahasa Arab? Saya aja yang udah tua gini masih belajar bahasa Arab by the way ya. Karena dulu saya sibuk dengan duniawi, sekarang saya baru belajar bahasa Arab. Tapi anak saya insya Allah akan saya arahkan untuk belajar bahasa Arab. Makasih ya sarannya Mbak Cinta. Learn Arabic and then memorize the Quran in Arabic after you understand or after you've learned the language. Because that way you can also understand the Holy Scripture in its original form. What it's intended to say. Yes, and that will prevent you from being misled by certain religious leaders who want you to believe what they believe, which may not necessarily be true, but they know because people don't understand, they say what they want. Right. You know what I mean? Yes, I know what you mean. Thank you for your advice, for your insight. Ya, semoga banyak sekali umat Islam yang pada akhirnya sadar bahwa belajar bahasa Arab itu adalah kewajiban. Jangan cuma belajar bahasa Inggris doang, ya. Nah, mari kita sama-sama belajar bahasa Arab dan kita kembali ke teks kita yang asli, yaitu bahasa Arab. Dan ketika kita sudah mulai menguasai bahasa Arab dan Al-Quran, maka kita tidak akan mudah untuk disesatkan. Kenapa? Kalau cuma mudah terjemahan bisa membuat kita tersesat, ya. Oke, terima kasih. Thank you for your insight, for your advice, Mbak Cinta Lara. Nah, baik. Ini segmen terakhir ini ya. Segmen terakhir ini membahas sebenarnya kalau Cinta Laura itu agamanya kan Islam, Muslim juga. Dia mempertanyakan tentang orang Islam itu hanya menghafal saja, tidak memahami. Sekarang kita balik. Cinta Laura kan Muslim ya. Di KTP-nya tulisannya gitu. Kita sudah searching, adalah. Kalau memang dia memahami, harusnya tidak seperti itu toh bajunya. Itu loh, kalau dia memprotes, istilahnya anak kecil ngapal aja diprotes, kemudian harus memahami dulu. Seperti itu. Sebenarnya dibalik lagi kalau dia memang Muslim. Kemudian yang kedua tentang Indah G. Indah G mbaknya tadi bilang asnotik. Asnotik itu sebuah pemahaman yang tidak mempercayai apa itu dengan adanya Tuhan, atau percaya tapi agama tidak bisa didoktrinkan, gitulah pokoknya muter-muter di situ lah ya. Tetapi di KTP atau di biodata dia itu dia agamanya Kristen. Ya pertanyaannya seperti yang paling menohok dari Uni tadi ya. Uni mengatakan memang benar orang Islam harus belajar ke bahasa aslinya, kitab yang memakai bahasa aslinya, bahasa Arab. Kita harus belajar. Sekarang dibalik. Yang tadi diledek. Kalau Anda cermat, Uni tadi bilang biar kita tidak tersesat, kita harus belajar Alkitab kita gitu, dari kitab kita gitu. Biar kita tidak sesat, kita harus belajar dari kitab yang kita pakai ini itu ke bahasa aslinya. Pertanyaannya, agama apa yang kitab bahasa aslinya sekarang sudah tidak ada? Dia hanya belajar terjemah. Bisa tersesat, bisa tersesat kan gitu toh. Anda bisa pahami sendiri itu ya. Kalau Islam jelas terjaga keasliannya karena kan masih ada dalam bahasa Arab. Itu ini bisa jadi ini senjata makan tuan ini. Oke, cukup sekian reaksi dari The Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.